Dengan pengawalan ketat anggota TNI Polri bersenjata lengkap, 6 buah armada bus yang akan menjemput ratusan mantan anggota Gavatar diberangkatkan dari kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta siang tadi. Bus-bus tersebut menuju Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, tempat penampungan 220 mantan anggota Gavatar asal Yogyakarta. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Untung Sukaryadi menyatakan mantan anggota Gavatar ini akan dievakuasi dari Donohudan Boyolali menuju tempat karantina di Gedung Youth Center Sleman, Yogyakarta. Sebelum dievakuasi, pihaknya juga akan melakukan pendataan ulang terkait jumlah mantan anggota Gavatar yang akan dibawa ke Yogyakarta. Dari Solo, nanti perjalanan ini kita masuk ke Youth Center, tempat karantina atau tempat pembinaan. Sementara itu, selain TNI Polri, proses evakuasi juga melibatkan sejumlah instansi di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Dinas Kesehatan. Diperkirakan ratusan mantan anggota Gavatar tersebut akan sampai di Gedung Youth Center Sleman pada sore ini. Mereka akan menjalani masa karantina selama 3 hari sebelum akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan memberitakan. 19 mantan pengikut Gavatar asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan telah tiba di Kabupaten Sinjai. Mereka dibawa ke tempat penampungan di Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Sinjai di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Biringere, Kabupaten Sinjai. Mereka sementara ditampung di tempat ini sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Aruhu, Desa Lamati, Riaja, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai karena belum diterima oleh warga setempat. Kesedihan nampak pada raut wajah mereka karena keluarga belum dapat menerimanya kembali. Padahal mereka mengaku telah meninggalkan gerakan tersebut dan tidak mau bergabung kembali. Salah seorang ex-anggota Gavatar, Anwar, yang membawa istri dan 7 orang anaknya mengaku bersedia ditembak jika bergabung kembali dengan gerakan tersebut. Jangan sampai ada kasus-kasus hukum lah itu yang kita hindari, sepanjang sudah bersih ya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak ada sangkut pautnya dengan apa pergerakan ini, dan silakan misalnya kalau memang masih dicurigai ya biarlah tembak mati saja saya kalau ada masalah seperti itu. Pihak kantor Dinas Sosial Kabupaten Sinjai mengatakan akan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota Gavatar tersebut sambil menunggu hasil keputusan dari pemerintah daerah. Dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya memberitakan. Bicara kaget ya pasti kaget loh, karena kan kita juga istilahnya bukan datang ke sana itu bukan untuk istilahnya berbuat yang lain-lain gitu kan. Ini kan yang sebetulnya sudah dicanangkan waktu zaman Soeharto dulu gitu kan, yang disebut dengan swasembada swakarsa gitu kan, transmigrasi swakarsa gitu, untuk transmigrasi mandiri gitu kan. Sebetulnya itu udah dicanangkan dengan pemerintahan Soeharto dulu. Cuma karena emang istilahnya ya mungkin rekan-rekan dari media ya yang misalnya beritanya ini terlalu berlebihan gitu kan, jadi pada akhirnya itu semua kena gitu kan, dan disangkutkan ke masalah lama gitu kan. Kasus penjualan ginjal kembali terjadi. Pihak kepolisian berhasil menangkap sindikat jual beli ginjal yang sudah dilakukan selama setahun lebih. Korbannya diketahui berasal dari kalangan menengah bawah yang memiliki masalah ekonomi. Beredar juga informasi bahwa praktik jual beli organ tersebut bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membantah adanya kerjasama penjualan organ tubuh termasuk ginjal secara ilegal di dalam institusinya. Selama ini pihak RSCM selalu menggunakan proses legal untuk melakukan transplantasi ginjal. Jadi yang jelas pertama saya bisa bilang adalah RSCM tidak terlibat, itu satu. Nah, pertanyaan kedua mengenai mekanismenya ini, RSCM itu punya tim transplantasi ginjal. Dan juga ada tim advokasi transplantasi ginjal. Jadi semua orang yang akan menjalani prosedur transplantasi ginjal di RSCM ini harus melalui prosedur advokasi dulu. Kemudian habis lolos dari prosedur advokasi tersebut yang diperiksa oleh psikiater, psikiaternya juga psikiater yang spesifik ya, psikiater forensik yang terkait dengan etika dan hukum, kemudian komite etik dan hukum, dan juga ada kawan-kawan dari mediko legal. Setelah lolos dari tim advokasi tersebut, baru kemudian pemeriksaan medis, pemeriksaan psikiater termasuk juga selain pemeriksaan. Kalau lolos itu semua, kemudian baru dicek apakah
termasuk matching atau tidaknya, dan kemudian akhirnya ditetapkan boleh atau tidak boleh menjadi donor. Pihak RSCM mengaku tidak akan memberikan izin bila ada pasien yang membeli organ tubuh secara ilegal dan melakukan operasi transplantasi di RSCM. Dari Jakarta, Rana Rayendra, Ripurwanto, MNC Media memberitakan. Beragam penyakit organ tubuh yang banyak diderita manusia mulai dari penyakit yang ringan dan penyakit kronis hingga harus melakukan proses transplantasi organ tubuh dengan memasangkan organ tubuh orang lain pada tubuh penderita penyakit kronis untuk mengganti organ tubuhnya yang rusak. Harga organ tubuh yang dibutuhkan pun beragam mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Terbatasnya pendonor organ tubuh yang legal membuat sebagian orang mencari alternatif lain. Salah satunya dengan black market atau pasar gelap yang menawarkan organ tubuh dengan harga yang jauh lebih murah. Namun, black market merupakan tindakan ilegal, pelanggaran hukum, dan kriminalitas. Organ trafficking atau pencurian organ tubuh menjadi tindakan kriminalitas yang terkait dengan jual beli organ tubuh di pasar gelap dengan keuntungan jutaan dolar. Dan setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ tubuhnya akan dikenakan tindak pidana atau pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berbagai cara dilakukan para mafia jual beli organ tubuh untuk mendapatkan keuntungan. Modus yang digunakan pun semakin beragam. Hal ini dipicu oleh keuntungan yang fantastis yang bisa didapatkan untuk penjualan sebuah organ tubuh manusia. Bayi-bayi dijual dengan harga 4 juta hingga 5 juta rupiah. Sedangkan untuk penjualan organ ginjal dibanderol harga 2,5 miliar rupiah. Modus jual beli organ tubuh manusia sangat beragam. Ada yang menjual organ tubuh lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, dan banyak pula yang melakukan dengan cara menipu sang donor. Bahkan ditengarai, ada kasus pembunuhan dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual. Usai datang dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya pada Kamis siang, 7 orang tersangka kasus tambang pasir ilegal Lumajang langsung dimasukkan ke dalam tahanan kejaksaan. Sedangkan 2 tersangka lain, penahanannya dilakukan Kejaksaan Negeri Lumajang karena usia kedua tersangka masih di bawah umur. Satu persatu tersangka diperiksa di dalam tahanan untuk dicocokkan dengan berkas kasus yang dilimpahkan dari penyidik kepolisian ke kejaksaan. Sebanyak 7 tersangka yang dilimpahkan hari ini dibagi dalam 5 berkas. 5 berkas itu terdiri dari 5 berkas kasus pembunuhan dan pengeroyokan serta undang-undang mineral dan batu bara atau minerba. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Didik Farhan, pelimpahan 7 tersangka kasus tambang ilegal Lumajang ke Kejari Surabaya merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya 27 tersangka dilimpahkan ke Kejari Surabaya. Pelimpahan ini berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung. Ya, hari ini kita menerima penyerahan tersangka dan barang bukti. Ada 7 orang tersangka yang terdiri dari nanti ada 5 berkas. Sebenarnya masih ada 2 lagi yang belum diserahkan dari total 36 tersangka itu. Kenapa enggak hari ini? Karena 2 masih anak-anak. Dan ini usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya, 7 tersangka dibawa kembali ke Mapolda Jawa Timur dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Karena alasan keamanan, para tersangka dititipkan ke Mapolda Jawa Timur, bukan di rumah tahanan Medaeng, Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira memberitakan.